Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurfalia Susanti, NIM 2104263. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir yang telah dibuat seminggu yang lalu, yaitu berkaitan tentang pemberdayaan perempuan melalui literasi digital. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih latar belakang saya mengambil judul tersebut. Nah, latar belakangnya yaitu adanya keterbatasan ruang gerak masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat itu beralih terhadap berbagai macam kegiatan dan aktivitas sehari-hari yang semula menggunakan cara-cara manual, namun sekarang telah menggunakan platform digital. Nah, hal tersebutlah yang memberikan ruang gerak masyarakat baik secara fisik maupun sosial secara perlahan-lahan mulai terhenti dan digantikan dengan ruang yang terhubung pada teknologi digital. Nah, di balik itu tentu memunculkan sebuah tantangan baru gitu. Nah, terkhusus kepada kaum perempuan. Karena meningkatnya ketergantungan berbagai pekerjaan pada teknologi informasi yang mengharuskan perempuan itu tidak yang mengharuskan perempuan itu harus bisa menyesuaikan terhadap kondisi yang sedang terjadi. Nah, dengan cara mengikuti perkembangan teknologi, kemudian melek terhadap literasi digital, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perangkat teknologi. Kemudian, ada pun fakta yang mendukung bahwasanya dengan adanya kebijakan pemerintah membuat akses sosial masyarakat semakin terbatas dan digantikan oleh akses internet. Namun di balik itu kita dapat melihat adanya kesenjangan dalam mengakses internet di kalangan masyarakat. Nah, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, itu menyebutkan bahwasanya adanya peningkatan konsistensi grafik tren positif penetrasi internet Indonesia terutama berdasarkan gender. Nah, kontribusi penetrasi internet Indonesia itu terbanyak itu bersumber dari laki-laki, yaitu sebesar 50,7%, sementara perempuan itu 49,1% di tahun 2023. Nah, lalu muncullah sebuah isu perempuan. Nah, di sini saya mengambil sebuah novel yaitu karangan karangan Oka Rusmini, di mana perempuan itu termasuk ke dalam kelompok marginalisasi yang dalam artian itu merupakan sekelompok kecil andilnya seorang perempuan dalam segala hal. Nah, pernyataan tersebut awalnya berasal dari ketidakadilan gender yang terjadi karena adanya perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang ukuran kodrat. Nah, hal ini didasarkan um, apa namanya? Didasarkan pada kodrat atau bukan ketentuan dari Tuhan melainkan hasil dari rekonstruksi masyarakat gitu. Sehingga menjadi kultur yang berkepanjangan. Nah, oleh sebab itu, jadi banyak isu-isu perempuan yang dihasilkan dari adanya rekonstruksi dari masyarakat gitu, bukan dari sebuah kodrat atau ketentuan Allah. Nah, kemudian kita masuk kepada literasi sesuai dengan judul yang telah saya paparkan tadi. Nah, bahwasanya literasi itu merupakan hal yang sangat penting karena akan mencerminkan maju atau tidaknya sebuah peradaban baru dalam setiap negara. Nah, termasuk di Indonesia. Dengan meningkatkan pemanfaatan TIK, itu diharapkan mampu menciptakan sebuah budaya literasi gitu. Nah, budaya berliterasi inilah yang sangat mempengaruhi dan berperan penting dalam memproduksi masyarakat cerdas dan membentuk bangsa yang berkualitas. Nah, relasi antara perempuan dan teknologi itu sebenarnya tidak dapat dianggap sebuah hal yang mudah gitu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya persepsi tradisional bahwa teknologi dan perempuan itu merupakan dua sisi yang bertentangan. Nah, sebagaimana Jembel itu mengatakan di dalam sebagian besar kasus, stereotip yang dihasilkan dari
simbolis teknologi itu menciptakan bahwasanya perempuan itu merupakan makhluk bodoh dan tidak layak untuk bersanding dengan teknologi. Nah, sebagian besar alat-alat teknologi itu cenderung dipisahkan berdasarkan representasi gender. Kemudian, dampak dari hal tersebut akibatnya ada sebuah kesenjangan gender digital yang kerap kita lihat gitu. Nah, kurangnya konektivitas dan keterampilan di era digital bukanlah isu yang biasa diprioritaskan oleh para aktivis gender atau bahkan dianggap sebagai masalah kesetaraan gender. Nah, menurut survei advokat tahun 2018 yang dilakukan EM 2030 itu terhadap lebih dari 600 advokat seluruh dunia itu menyoroti isu prioritas seperti kekerasan perempuan dan anak, kemudian kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan, kemudian pendidikan dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, jadi akses perempuan dan anak perempuan terhadap teknologi itu tidak tidak dijadikan sebagai isu prioritas gitu. Setelah kita membaca tadi bahwasanya pentingnya sebuah literasi karena literasi itulah yang bakal mencerdaskan gitu, apalagi yang melahirkan generasi-generasi muda gitu. Tapi, dengan adanya isu tersebut sekarang tidak diungkit atau bahkan tidak dijadikan sebuah isu yang prioritas gitu bagi kalangan, aktivis-aktivis gender gitu. Nah, mereka itu kayak lebih, ketika ada isu perempuan itu kayak lebih menekankan kepada kekerasan perempuan, kemudian, apa namanya tadi, pendidikan, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya. Jadi sangat lemah gitu terhadap, respon masyarakat, terhadap lemahnya, digitalisasi, di literasi digital di kalangan perempuan. Nah, sama yang seperti Susan katakan tadi, bahwasanya kaitan antara konektivitas dan kesetaraan gender itu, dalam membangun akses internet itu bagi perempuan dan anak perempuan itu merupakan peta jalan menuju pertumbuhan lintas sektoral. Nah, bagaimana pemerintah dan sektor swasta itu dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada 52% perempuan dan anak perempuan yang belum tersentuh secara global gitu. Nah, ini merupakan PR yang sangat, besar ya gitu, terutama bagi kita semua. Bagaimana supaya perempuan itu memang melek gitu terhadap digitalisasi, terhadap literasi digital gitu. Karena, dengan digitalisasi tersebut, dengan literasi tersebut, kita dapat membuka dunia gitu. Apalagi kan sekarang kan, sudah dunia digital gitu. Jadi tidak ada yang menjadi penghalang atau penghambat bahwasanya perempuan itu tidak bisa melek terhadap teknologi. Bahkan sekarang itu perempuan itu memang diharuskan, harus bisa, melek terhadap teknologi, melek terhadap perkembangan zaman gitu. Nah, ternyata faktor di balik itu semua, terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terhadap ketimpangan gender dalam digitalisasi teknologi tersebut gitu. Nah, seperti yang pertama, biaya akses yang mahal, kemudian pendidikan, kemudian norma atau budaya yang dianutnya mungkin itu terlalu kental gitu kan, sehingga tidak bisa budaya-budaya yang sebenarnya itu baik, tidak bisa masuk gitu. Setelah itu kurangnya pelatihan mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi terkini. Kemudian, tidak terliterasi dengan baik, tidak sampaikan dengan baik atau, tidak, maksimal lah gitu sosialisasi apa segala macam gitu. Kurangnya pemahaman, terkait manfaat apa saja yang bisa didapatkan apabila, kita itu melek terhadap teknologi digital gitu. Kemudian konten yang tidak relevan gitu. Jadi sekarang itu kan banyak sekali konten-konten di sosial media yang, mungkin saja eee, tidak atau jarang gitu bahkan, jarang berkaitan terkait literasi digital gitu. Sehingga konten tersebut tidak masuk dan tidak sesuai gitu dengan sasaran gitu, sementara kita butuh konten-konten yang bersifatnya mengedukasi gitu, salah satunya adalah mengedukasi kita untuk terus, membaca gitu, untuk terus meningkatkan literasi digital. Nah, serta berbagai isu keamanan yang mengancam jiwanya. Nah, adapun solusi atau
apa namanya, solusi yang ditawarkan dari, hal tersebut adalah, yang pertama itu adanya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, kemudian penyedia jasa layanan internet dan industri terkait, kemudian adanya komunitas penggiat literasi digital, serta, akademisi gitu. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pendekatan yang berbeda untuk segmen masyarakat yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk mendorong literasi digital yang masif, kemudian, aturan terkait ngisi informasi di platform media sosial itu lebih diketatkan gitu. Kemudian adanya perlindungan data, kemudian memasukkan kurikulum literasi digital di sekolah dasar, kemudian menengah dan lanjut, maupun pada perguruan tinggi. Sekian, presentasi dari saya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya, mmm, perlunya sebuah pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan di sini yang Susan ambil dengan adanya isu tersebut adalah sepertinya perempuan itu harus dibuatkan sebuah komunitas, yang mana komunitas itu memang, merupakan wadah bagi perempuan khususnya untuk bisa men-support satu sama lain, kemudian bisa sharing-sharing hal segala macam gitu. Sehingga, membuka sebuah pikiran bagi seorang perempuan untuk bisa, meningkatkan literasi digitalnya sehingga, dapat dengan li sehingga dengan literasi digital tersebut kita dapat membuka jalan nih gitu untuk masa depan kita gitu. Nah, itu salah satu bentuk pemberdayaan gitu. Dan harapan ke depannya semoga, data jika dilihat dari data tadi ya, bahwasanya perempuan itu, di bawah gitu kan. Perempuan itu, bukan selalu, tapi pada data ini perempuan itu, bisa dibilang lebih kecil lah gitu tingkat literasinya dibandingkan laki-laki. Nah, harapan ke depannya kita sebagai generasi muda, kita yang bakal merubah gitu. Nah, berawal dari saya, berawal dari teman-teman semua, kita bisa mengubah, mindset, kita bisa mengubah budaya budaya tradisional yang masih, awam terhadap adanya sebuah perkembangan gitu kan. Nah, itu, dimulai dari kita gitu. Semoga pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya itu bisa meningkatkan, apa namanya, angka dari, motivasi perempuan untuk bisa, mmm, untuk bisa meningkatkan, literasi digitalnya gitu. Sekian pemaparan tugas akhir dari saya. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.